Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu guru yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada siang hari ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan diseminasi dengan topik menyebarkan pemahaman, pengalaman, dan penerapan budaya positif. Nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Marina Putriani. Kita ikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah berkenan memberikan hidayahnya sehingga kita dengan mudah memahami materi ini dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja pesan dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SDN Kandangan 1 yang bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan kali ini, yaitu menyebarkan pemahaman, pengalaman, dan penerapan budaya positif di SDN Kandangan 1. Oke, baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bersama. Sebetulnya budaya positif ini sudah pernah dipaparkan oleh rekan kita, namun hari ini kita melakukan penyegaran atau mengingat kembali tentang budaya positif itu apa. Jadi kita akan belajar bersama, berkolaborasi, hingga terwujudnya budaya positif di SDN Kandangan 1. Nah, budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang diterapkan di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan ini berpihak pada murid yang nantinya tujuannya adalah membentuk murid untuk memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, kira-kira di SDN Kandangan 1 kebiasaan-kebiasaan positif ini kan sudah terlaksana nggih? Contohnya pada saat anak masuk ke sekolah, pembiasaan apa Bapak Ibu? Iya, yaitu 5S. Oke. Jadi budaya positif itu tujuannya itu memotivasi siswa, memotivasi murid. Jadi mereka itu nantinya tujuannya adalah memiliki kesadaran diri, bukan karena takut dengan kita, tapi mereka itu berbuat dari dalam dirinya sendiri, keinginan dia sendiri untuk berbuat baik dan berkarakter baik. Selanjutnya, materi kita hari ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, serta restitusi. Kemudian bab keyakinan kelas. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan restitusi dengan segitiga restitusi. Nah, ini Oke, barusan itu ada cuplikan dua siswa, mereka itu membicarakan tentang pelajaran hari ini. Jadi karena yang satunya itu dia bilang karena hari ini tidak ada PR, makanya tadi malam dia tidak belajar. Sedangkan yang satunya karena dia memiliki kesadaran diri, jadi belajar itu bukan hanya karena PR. Nah, ini tujuannya di sini nanti disiplin positif yang akan dibahas. Nah, disiplin positif ini tujuannya menciptakan murid-murid memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi
motivasi dalam dirinya sendiri, bukan dari ekstrinsik. Contohnya tadi, salah satu siswa dia belajar jika ada PR. Nah, itu sebabnya disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran murid melawan sesuatu tanpa adanya sogokan, ancaman, maupun hukuman. Jadi tanpa alasan ya, jadi mereka benar-benar melaksanakannya atas kesadaran diri sendiri. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individunya. Nah, di sini ada pendapat dari Dr. William Glasser. Jadi setiap perbuatan itu memiliki tujuan. Kemudian menurut Diana, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi contohnya kalau sudah dari keyakinan dari dirinya tanpa ada paksaan atau ancaman atau hukuman, dia akan melakukannya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan yang kita Dinas Pendidikan tidak hanya di SDN Kandangan 1 ya, tapi di Indonesia yang diinginkan saat ini yaitu mengenai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan ini ada 6. Yang diangkat untuk Dinas Pendidikan kita itu adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya tampilkan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang merupakan petunjuk seumur hidup dan keterampilan. Apa saja sih nilai-nilainya? Nah, ini tadi yang ada di depan. Jadi lurus hati, peduli, penalaran, kesabaran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia menurut Diana itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi menurut beliau yang pertama itu motivasi itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi akan timbul seperti ini, kira-kira kalau saya tidak ngerjakan nanti saya bagaimana ya? Nah, menurut Bapak Ibu guru semuanya, kira-kira ini dari dalam diri atau dari luar? Dari luar, oke. Benar sekali, jadi motivasinya dari eksternal. Kemudian teori motivasi yang kedua, kata-kata yang berkaitan dengan argumentasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi mereka termotivasi karena ingin mendapatkan sesuatu. Jika saya mengerjakan, kira-kira saya dapat apa ya? Atau jika saya tidak mengerjakan, saya akan kehilangan apa? Jadi benar-benar ingin mendapatkan imbalan. Artinya ini motivasinya dari dalam atau dari luar? Ya, benar sekali. Jadi motivasinya dari luar. Jadi belum dari dirinya sendiri, belum dari keyakinan dirinya sendiri. Kemudian teori motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini baru dari dirinya sendiri. Iya, saya ini kalau saya kepingin nilainya bagus, berarti saya harus apa ya? Atau saya ini pengen jadi orang sukses, apa yang harus saya lakukan? Atau saya ingin, hari ini saya tidak mau telat, makanya apa yang harus saya lakukan? Bukan karena, waduh saya takut telat karena tidak. Jadi dari dirinya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu dihukum oleh penghargaan. Berikut ada cuplikan. Usahakan belajarnya lebih giat lagi agar besok ulang matematika satu kelas nilainya
Nah, di cuplikan barusan itu seorang guru memberikan reward kepada siswa yang mendapat nilai 100. Iya, saya sendiri. Di video itu saya hanya tidak terlihat Bu Kasiati. Nah, pada saat saya memberikan ucapan dan semua temannya memberikan sorak, ternyata tidak hanya terhenti di situ. Tapi namun ada instruksi atau ada satu siswa yang tadi mendapatkan pujian dari saya, kemudian dapat tepuk tangan dari temannya, justru dia mengajukan pertanyaan, Bu, kenapa si A kemarin dapat nilai 100, dapat hadiah, sedangkan saya tidak? Nah, ini yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Oke, sebentar. Nah, jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku atau bertanggung jawab, atau kepada murid mempelajari sesuatu yang baru, yang nantinya itu kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Artinya seperti ini. Jadi kalau kita sering memberikan penghargaan berupa reward seperti tadi, apabila saya tidak memberikan hadiah seperti yang sebelumnya, yang ada anak itu tidak akan termotivasi kembali karena bukan dari dirinya sendiri. Saya ingin dapat 100 supaya saya dapat hadiah. Bukan keinginan sendiri. Bukan apa ya? Jadi yang nantinya dihukum oleh penghargaan itu akan ada kecemburuan sosial. Jadi terlihat dia menyebutkan nama yang lain. Jadi dari hubungan itu juga menimbulkan kecemburuan. Jadi artinya penghargaan itu ternyata justru secara tidak langsung itu menghukum dirinya. Apabila dia tidak mendapatkan penghargaan seperti yang sebelumnya, yang ada, yang timbul jika dia berhasil bukan dari dirinya sendiri, dia akan terbalik. Yang tadinya semangat karena hadiah, karena tidak ada hadiah, dia akhirnya tidak ada semangat. Kenapa? Karena belum dari dirinya sendiri. Nah, di sini ada konsep disiplin konsekuensi. Jadi disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, kita coba. Jadi yang saya bicarakan itu adalah konsekuensi, ya. Jadi ini ada beberapa tindakan yang ditindakan guru. Kira-kira dari tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kira-kira masuk hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Jadi ini sudah disetujui oleh anak-anak yang sudah melakukan pelanggaran itu, dia oke, setuju untuk membersihkan apa yang sudah dia perbuat. Kemudian, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Iya, benar, ini hukuman. Selanjutnya. Nah, benar. Hukuman tapi kalau sudah disepakati masuk konsekuensi. Nah, nanti kita bahas. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya. Oke, selanjutnya. Ya, mungkin kalau di sekolah kita kan memang sepatu dilepas Pak Ali, tapi kita masih menggunakan kaos kaki. Namun tidak kepada satu siswa, tapi seluruh siswa seperti itu di kelas. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, jadi kita bentuk tanggung jawabnya karena tadi sudah melakukan. Oke. Selanjutnya, ini tentang konsep disiplin konsekuensi. Nah, sekarang kita lanjut ke konsep disiplin pendekatan restitusi. Apa itu restitusi? Jadi sebuah cara menanamkan disiplin positif dengan muridnya. Jadi di sini proses kondisi
bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya dengan penyelesaian restitusi ini bukan dengan hukuman. Jadi mereka itu sadar apa yang sudah diperbuat dan mereka itu mendapatkan solusi bagaimana kesalahan tadi tidak terulang lagi dan mereka bertanggung jawab sehingga mereka tidak merasa terpuruk yang nanti menimbulkan dibully satu kelas seperti itu. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki kesalahannya, terus tawaran bukan paksaan. Contohnya setelah ini bagaimana menurut kamu agar teman contoh ya. Contoh kejadiannya adalah si A merobek buku si B. Nah, otomatis itu pasti akan terjadi cekcok antara dua siswa. Penanganannya bagaimana jika kita menggunakan restitusi, kita langsung tidak mengejas kamu ini salah dan begini, tidak. Tetapi kita datangkan dua-duanya. Keinginan si A yang memiliki buku, apa keinginanmu? Bagaimana setelah bukumu dirobek? Begitu juga si B. Jadi bukan karena paksaan. Oh ya Bu, saya ingin si A karena si A ingin dapat buku baru. Ya Bu, saya siap menggantinya. Jadi dua-duanya ini benar-benar sudah mengakui, kemudian dua-dua ini ingin ada perbaikan dari dirinya masing-masing, bukan dipaksa oleh gurunya. Terkadang kan saya pernah melakukan, ya harus ganti rugi. Nah, tanpa saya menanyakan apakah si A sanggup mengganti rugi, demikian. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan fokus pada solusi lah seperti tadi itu. Si A ingin bukunya diganti, si B ternyata mampu mengganti. Nah, dari situ kita beri penekanan, saling memaafkan, kemudian kapan itu dikembalikan agar tidak terulang kembali. Nah, ini adalah konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Jadi ini terlihat ya, hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan karena terpaksa, aslinya tidak mau mengerjakan. Nah, sedangkan penghargaan tidak efektif. Saya baca hukuman dulu. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, menimbulkan murid itu takut, memaksa murid. Akhirnya yang tadinya dia tahu dia salah, berhubung nanti aku takut dihukum ini, dia akhirnya sembunyi, menimbulkan dia bohong, tidak jujur. Nah, berkurang lagi. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kalau kita hukum, otomatis yang lain menyaksikan. Oh, itu melanggar dan ikut dihukum, sehingga dia secara tidak langsung menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Penghargaan itu ternyata tidak efektif, merusak hubungan. Yang dimaksud itu adalah rasa iri seperti video di depan tadi. Terus mematikan kreativitas. Jadi kalau sudah tidak ada hadiahnya, ya wis kayak apa gitu hadiah. Biasanya kan anak seperti itu. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Lah ini, wah aku enggak ikut 10 besar pasti besok semester 2 yang juara 1 itu lagi. Lah seperti itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Artinya saya tidak memiliki kekuasaan atau saya tidak memiliki hak nanti menggantikan si A karena selalu yang dipuji, yang dihargai, yang mendapat hadiah selalu si A. Saya tidak. Seperti itu. Secara tidak langsung kita itu merusak hak menghargai diri siswa. Nah, di sini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ini ada konsekuensi, yang sebelahnya ada restitusi. Jadi kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek. Kemudian perlu dimonitoring berkelanjutan, kira-kira setelah melaksanakan konsekuensinya itu dia mengulang lagi atau tidak. Kemudian murid menghormati peraturan dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Jadi tidak berdasarkan gurunya saja, tapi dia juga memiliki kontrol diri juga.
murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kenapa ada kata-kata murid bersemangat memperbaiki kesalahan? Karena dia meyakini, oh ya, berarti kalau saya seperti ini, saya harus ini. Jadi benar-benar dari dirinya sendiri, bukan karena contoh sebelumnya, biasanya kan saya, kamu ini salah, ini. Tapi gimana, kenapa tadi seperti itu? Itu beda, Bu, ternyata dampaknya ke siswa. Nah, ini ada contoh kasus, siswa sering tidak membuat PR. Dan ini tidak hanya kasus saya, di kelas saya mungkin rekan-rekan juga pasti ada yang seperti ini. bukan rahasia umum ya. Apabila kita memberikan hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Yang ada guru marah dan menjadi murid akan takut. Jadi yang melakukan satu kelas yang akan takut. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Kemudian guru tegas, murid menghormati peraturan. Yang dimaksud ini di sini contohnya memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Ini sudah dibicarakan di depan. Mungkin tidak sama antara konsekuensi kelas 1A, B, dan C pasti beda berdasarkan kesepakatan guru dan siswa di kelas tersebut. Nah, kemudian bagaimana penyelesaiannya dengan restitusi? Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Contohnya, masih ingat enggak sama keyakinan kelasmu? Apa keyakinannya? Kemudian, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ya, benar kata Bu Kasyati, biasanya anak-anak itu pasti jawabnya lupa. Namun kalau kita terbiasa mengajak anak-anak berbicara, dia pasti kita gali, pasti nanti ada penjelasan di belakangnya. Seperti itu. Nah, sekarang bab ketiga yaitu keyakinan kelas. Nah, alhamdulillah SDN Kandangan 1 sebelumnya karena sudah dapat tentang budaya positif, di sekolah kita hampir semua kelas membuat keyakinan kelas. Nah, ini saya hanya memberi penyegaran kembali apa itu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan, prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Jadi lebih memotivasi siswa dari dalam secara intrinsik. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti serangkaian peraturannya. Artinya, siswa itu memberikan contoh di awal apabila kita membuat keyakinan kelas. Apa yang kamu impikan di kelasmu? Kamu ingin kelasmu seperti apa? Jadi setiap anak-anak ini memberikan pendapatnya masing-masing, keyakinan dia masing-masing. Jadi dia merasa, oh saya juga ikut membuat keyakinan kelas ini. Beda dengan anak-anak, ini peraturan kelas kita. Walau itulah aturannya guru nih, bukan aturan saya, seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini lebih abstrak dari peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit agar mudah dipahami, sesuai dengan kondisi kelas, sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga di kelas itu dilibatkan. Jadi tidak hanya siswa yang paling pintar dengan guru, namun tidak semua warga di kelas itu. Nah ini, nilai-nilai kebajikan yang diterima secara universal lepas dari latar belakang budaya, bahasa, suku bangsa, maupun agama, berupa keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, dan masih banyak lagi. Ada tanggung jawab serta mandiri. Nah, dari sini ada beberapa peraturan kelas. Contoh beberapa peraturan kelas. Kembalikan barang ke tempatnya. Jika dalam keyakinan kelas, kira-kira mengembalikan barang ke tempatnya ini masuk ke kata-kata yang mana untuk kebajikan? Nilai-nilai kebajikan. Mengembalikan barang ke tempatnya. Peduli.
Tanggung jawab. Berprinsip ada keselamatan, ada kesehatan. Sebetulnya nanti saya akan tampilkan nilai-nilai kebajikan yang lain. Ya, jawabannya adalah tanggung jawab. Jadi kalau di peraturan kelas kembalikan tempat ke barang ke tempatnya, tapi kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Apa yang dimaksud tidak hanya mengembalikan barang, tetapi keseluruhan. Jadi dia harus bertanggung jawab. Contoh apapun yang dia lakukan dia harus tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Dalam nilai kebajikan keyakinan kelas kira-kira masuk kategori keamanan, kehormatan, oke, keselamatan. Nah, masuk kategori menghormati orang lain. Nah, jadi tidak hanya pada saat pelajaran, anak-anak ramai itu masuk, ayo ingat keyakinan kelasmu. Apa itu menghormati orang lain? Kira-kira kalau Bu Marina menjelaskan, temannya memperhatikan dan kalian ramai, melanggar atau tidak? Seperti itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ayo Bu Kasiati. Disiplin. Oke. Oke. Berkomitmen atau berprinsip itu tadi. Menghormati orang lain. Sekarang dilarang melakukan kekerasan. Menghormati orang lain, keamanan, ya, keselamatan. Jadi keselamatan yang dimaksud itu tidak ke diri sendiri juga, tetapi terhadap orang lain. Bergantian atau menunggu giliran. Pelayanan. Kesabaran. Kita menunggu giliran, tidak nerobos, artinya kita itu menghormati orang lain juga iya, melatih bersabar juga iya. Hebat guru-guru kandangan 1 luar biasa. Sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Akan dibantu dijelaskan oleh Pak Sutresno. Oh tidak, oke. Oke, kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi di sini ada penekanan. Jadi apabila ada suatu anak melakukan atau melanggar nilai kebajikan atau keyakinan kelasnya, sebenarnya hal itu timbul karena ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Oke, kita akan buka per nilai. Bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, makanan. Insya Allah untuk kebutuhan dasar ini semua siswa sudah ini terpenuhi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu? Kebutuhan akan hubungan atau koneksi sosial untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, ini contohnya, sebetulnya ada videonya, lupa saya upload. Jadi di siswa saya ini memiliki kebutuhan dasar ini masih belum terpenuhi. Jadi siswa saya itu tinggal dengan kakek neneknya, bukan dengan ayah ibunya. Nah, mungkin ada beberapa guru bidang studi yang paham dengan karakter siswa saya. Dia selalu mencari perhatian, namun perhatiannya ini salah. Salah artinya melanggar
melanggar keyakinan kelas, seperti tidak menghormati teman. Jadi pada saat temannya itu mendengarkan saya menjelaskan, dia itu akan membuat kalau enggak main bolpen, habis itu dia mengetuk tangannya seolah-olah dia itu bernyanyi, berhayal. Kemudian terkadang dia itu secara tidak sadar bersiul. Nah, siapa Bu Nur? Hafal sekali. Nah, ternyata, kenapa sampai temannya seperti ini? Dika lagi. Ternyata benar dengan pernyataan tadi. Murid saya yang sukanya berputar mencari perhatian semua guru Bu Win, ternyata dia ada kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Karena dia merasa yang merawat saya itu kakek saya, bukan orang tua saya. Beda dengan teman saya yang selalu diantar jemput dengan orang tuanya. Seperti itu. Selanjutnya tentang penguasaan. Keinginan untuk dianggap berharga, membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, kemudian keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi dia ingin berkuasa atas dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan yang akan kemandirian. Jadi otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi dia juga ingin berpendapat. Contohnya pada saat kita diskusi, nah ini kebutuhan dasar mereka itu ingin sekali memiliki hak yang sama, kemudian pendapat, perbedaan pendapat dengan tim kelompoknya itu, dan mereka itu tidak ingin hanya si A saja yang didengarkan, tetapi semuanya didengarkan. Itu sebabnya mungkin kita semua sudah memenuhi ya, karena kita di sekolah ini sering sekali di kelasnya membentuk diskusi. Kemudian kebutuhan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Apa ini? Jadi pada saat contoh di kelas saya, kebutuhan kesenangan ini sering sekali mereka mengeluh, dalam artian pada saat saya ajak komunikasi, menjelaskan, kemudian pada saat refleksi pembelajaran hari itu apa saja, awalnya mereka mengikuti. Ayo coba mencongak materi tadi, materi A, B, C, buka bukunya. Itu semua kurang semangat. Sampai ada satu siswa, Bu, kenapa nggak dibuat game? Seperti itu. Jadi contoh akhirnya karena saya harus memenuhi kebutuhan kesenangan siswa-siswa saya, ya saya buat game dengan cara melempar bola, dance musik, dan contohnya pada saat musik dinyalakan, mereka bisa berputar. Pada saat musik berhenti, yang memegang bola otomatis diam dan dia siap diberi pertanyaan. Ada juga sistem ini, lempar pertanyaan juga ada. Dan itu ternyata secara tidak langsung setelah refleksi akhir, besoknya pada saat mencongak ternyata mereka lebih cepat mengingat. Contohnya murid kesayangan saya tadi itu, Mas Dika, pada saat mencongak, apabila sebelum pulang dibuat game, besoknya pasti mencongaknya nilainya 100. Seperti itu. Jadi dia ternyata selain butuh kasih sayang, dia juga butuh kesenangan. Nah, jadi di sini tadi 5 kebutuhan dasar. Jadi perasaan sedih dan kesepian menggambarkan kebutuhan cinta yang tidak terpenuhi. Itu tadi yang dirasakan murid saya. Kemudian kemarahan menandakan kebutuhan akan kekuatan. Nah, perasaan tertekan, sesak, atau terbebani merupakan sinyal dari kebutuhan akan kebebasan. Contohnya tadi yang terakhir, yaitu anak-anak minta di model game pada saat refleksi pembelajaran hari itu. Nah, itu tadi kebutuhan dasar. Sekarang kita ke posisi kontrol. Nah, di sini Bapak Ibu, posisi kontrol. Pertama yaitu penghukum.
Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, saya akui, saya sebelum mendapatkan materi ini, saya berada di posisi penghukum. Secara tidak langsung saya penghukum. Kamu ini A. Kenapa ini? Tanpa kita melakukan restitusi ya, langsung ngejas. Ya udah kalau gitu besok begini. Nah, itu saya posisi penghukum. Nah, sekarang kontrol yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi contohnya seperti ini. Kurang apa sih Bu Marina, sudah dijelaskan, kamu kok segini terus. Nah, akhirnya nanya, jangan Bu, sudah gendut. Kurang perhatian. Nah, sekarang posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi komunikasi dua arah. Jadi kita kalau di orang pembuat merasa bersalah ini kan meskipun menggunakan suara lembut, secara tidak langsung ini kalau bahasanya sekarang itu menyindir-nyindir seperti itu. Nah, yang keempat yaitu pemantau atau monitor. Jadi kita memonitor berarti mengawasi siswa. Sekarang posisi yang kelima adalah manajer respon, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan muridnya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar dapat mengemukakan solusi atas permasalahannya. Jadi di posisi manajer ini, bu gurunya sudah melaksanakan atau menerapkan restitusi di kelasnya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bu Nur, kira-kira posisi Bu Nur saat ini sebagai apa? Guru ya Bu ya, posisi kontrolnya maksud saya. Saat ini, yang pernah dilakukan, tidak saat ini, yang pernah dilakukan. Nah, oke. Nah, benar sekali jawabannya Bu Nur. Jadi melihat situasi. Contoh, insya Allah di SD kita tidak ada kasus yang sampai ke ranah hukum dan sebagainya. Mungkin kalau sudah ya biasanya sekolahnya yang agak tinggi SMP SMA, yang kasusnya biasanya sampai tidak hanya instansi sekolah itu saja, melibatkan dinas pendidikan, melibatkan kepolisian, mungkin berujung setelah manajer, ujung-ujungnya akan sebagai penghukum. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Kasusnya adalah siswa sering tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ini sering sekali terjadi pada siswa-siswi kita. Tapi alhamdulillah semakin kesini semua lengkap Bu. Apabila kita sebagai penghukum patuhi aturan sekolah yang tidak memakai atribut lengkap, silakan maju ke depan lapangan. Berarti posisi kita sebagai penghukum. Kemudian apabila posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Dan seperti ini tadi, berapa kali sih Bu Guru itu ngasih tahu kamu kok ya gini terus. Nah, ini masuk secara tidak langsung. Nah, apabila ada siswa yang cuek. Nah, bahasa kerenin dua blek. Jadi benar jawabannya Bu Nur tadi. Kita nggak bisa hanya di posisi kontrol ini, kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Kemudian apabila kita menjadi teman, ayo yang tertib, buat Bu Guru bangga. Apabila sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan dan apa konsekuensinya. Jadi kita cuman hobinya memantau, ayo harus gimana, seperti apa. Nah, apabila kita sebagai manajer, mungkin kita akan mengajak komunikasi
siswa-siswi tersebut. Apa kamu tahu kesalahanmu di mana? Kita ajak ingatkan. Bagaimana keyakinanmu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah apabila itu yang menangani semua guru yang di sekolah itu. Jadi kita pakai keyakinan sekolah. Tapi kalau yang nah, kembali lagi. Artinya sebenarnya seperti ini. Tujuan yang kita ucapkan itu sama, tapi beda di penyampaiannya saja. Pasti murid pun juga menerimanya beda. Seperti tadi itu yang gimana sih kamu lah, padahal sama tujuannya. Kita pasti semua sudah melakukan restitusi, namun belum lengkap. Sampai anak-anak itu sadar akan kesalahannya, bagaimana memperbaikinya, dan sampai dia benar-benar yakin dan punya tanggung jawab tidak akan diulangi lagi. Nah, sampai yang tahap terakhir ini yang sepertinya masih perlu kelanjutan. Nah, ini perlu ditingkatkan kembali. Nah, ini beberapa, ini segitiga restitusi. Jadi yang pertama yaitu kita menstabilitaskan identitas. Jadi contohnya ya dulu Bu Marina pernah melakukan itu, dan kamu bukan orang yang pertama. Contoh, kamu bukan orang pertama yang melakukan kesalahan itu. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya kalau kita sudah menstabilkan identitasnya, dia tidak merasa takut. Tidak merasa takut. Kemudian baru kita validasi tindakannya. Tindakan apa yang salah? Mengapa kamu melakukan hal itu? Bagaimana caranya supaya kamu, contoh itu tadi, buku itu tadi, karena iri atau karena saya kepingin punya atau bagaimana. Nah, itu jadi ada di tahapan validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian baru menanyakan keyakinan. Kita mengingatkan kembali keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Terus kamu inginnya seperti apa? Jadi kita ingatkan pada saat dia diajak membuat keyakinan kelas, otomatis dia tahu tanggung jawab. Oh iya, aku dulu ya setuju loh sama ini. Aku yakin loh sama ini. Berarti aku biar nggak gini bagaimana ya? Otomatis pada saat kita melakukan komunikasi, dia akan menjawab dari dirinya sendiri. Bukan lagi rasa takut yang berlebihan, karena di awal kita sudah menstabilkan. Nah, itu tadi tahapan segitiga restitusi. Nah, ini tadi tahapannya. Jadi yang terakhir menanyakan keyakinan ini tadi, menanyakan nilai-nilai kebajikan individu. Jadi kalau kita bicaranya dengan tenang, otomatis anak itu bisa mengutarakan, bisa menyadari kesalahannya sendiri tanpa harus kita, kamu itu salah, seperti itu. Nah, itu tadi materi terakhir dari saya, yaitu tentang segitu, bergerak dan tergerak. Tergerak dan menggerakkan. Bergerak-gerak. Oke, teman-teman, terima kasih. Itu tadi paparan saya, bukan menggurui, tapi kita sama-sama belajar dan berkolaborasi bersama tentang 6 disiplin positif. Oke, Bu Kasiati. Oke. Itu termasuk kategori apa, Bu Rina? Pembuat merasa bersalah. Sekarang saya tanya, apakah Bu Kasiati merasa disalahkan? Oh, tidak. Bapak. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah setia mendengarkan, berdiskusi dengan saya. Mungkin ada 1-2 teman yang ingin memberikan refleksi atau timbal balik dari kegiatan kita hari ini. Ayo, Uti. Uti apa, Bude? Monggo. Boleh, boleh. Boleh. Tidak debat ya, Bapak, karena saya juga belajar memberi tanggapan. Boleh masukkan tanggapan. Jadi kenapa saya memulai juga belakang tidak enak sejak
Jika kuliah dulu yang saya peroleh itu selalu agama, selalu dikaitkan dengan agama. Misalnya ini tentang kebajikan tadi ya, tokoh-tokohnya itu tidak dari tokoh muslim. Saya bukan apa, maksudnya apa ya, aku Islam, tapi bisa juga tapi saya selama ini saya digunakan dengan pendapat dari tokoh-tokoh muslim. Tapi kalau di PNM saya tidak menemukan dari tokoh muslim. Kenapa itu saya permasalahkan? Karena kalau berkaitan dengan kebajikan, yang paling tahu kebajikan adalah yang menciptanya. Misalnya, kalau menurut Nabi, al-birru kebajikan itu masakanat ilai nafs ma'anna ilai kol. Sesuatu dikatakan baik. Itu kalau kita melakukannya, kita lakukan ada ketenangan hati dan ketenangan jiwa. Sama kebaikan, terus takut apa? Itu kebajikan. Saya pikir lebih singkat dari yang dicontohkan oleh tokoh tadi. Dan lintas agama akan menerima. Benar. Gimana kamu mengeluarkan ikhlas? Ini senang nggak? Iya. Tenang nggak? Iya. Pasti dari murni tanpa agama akan menerima. Terus ada Allah sendiri menyuruh ikhlas, iya. Tapi kan nggak ajarkan ikhlas ya. Anak-anak jangan tidak takut hukuman, tidak takut penghargaan. Tapi kadang saya juga berpikir, kalau Allah menyuruh ikhlas, kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Kan ancaman juga. Juga ada penghargaan juga berupa surga. Tapi Allah menyuruh ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Jelas kita kok masih ada surga dan neraka. Ternyata tidak bisa kita di anak diajari seperti ini ya. Saya tidak setuju anak nggak bisa. Semua harus bertahap. Dan setingkat sahabat-sahabat Nabi itu diiming-imingi surga. Perkataan Nabi itu diiming-imingi surga. Ya kan? Itu sudah tingkat sahabat. Nama saya anak-anak apa? Tidak apa-apa ada sedikit ancaman. Kolan baligo, ya memang kalimat yang mengancam orang supaya dia merasa takut dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi itu dibolehkan. Kalau Al-Quran berarti Allah yang berfirman. Kalau Allah berarti itu mata manusia harus ada rasa takut. Yang dibutuhkan. Ada yang memuliakan, ada kolan karim, ada perkataan yang to the point, ada kolan sadidah. Ada yang sesuai dengan adat istiadat daerah masing-masing. Ada kolan ma'rufan. Namun saya karena ini sosial, tidak bisa itu diterapkan. Karena ini bukan dari Indonesia ya. Iya. Kemudian diterapkan di Indonesia, karena mental budayanya beda. Namun saya kok dari Kiai Dewanto kok tidak muncul pemikirannya di sini. Bisa jadi ada, tetapi saya tidak tahu karena tidak nyebut nama Kiai Dewanto, yang disebut nama-nama orang luar, terus kan di quantum learning itu masih rame-ramenya quantum learning. Mereka orang barat tapi juga kalau mengerjakan sesuatu itu hitung-hitung. Mereka buat singkatan di Indonesia kan. Ambak, apa manfaatnya bagiku? Sama bukan ini itu apa manfaatnya? Saya ikut kegiatan kemarin ini ada manfaatnya nggak? Oh ada, saya ikut. Oh tidak ada, saya ikut. Ya, itu berarti tidak ikhlas. Tapi itu dibolehkan. Islam. Apa ya? Gimana ya? Ini dulu Pak, kalau antara konsekuensi dengan apa itu tadi Penghargaan. Kalau penghargaan itu mungkin boleh-boleh saja dilakukan, tapi tidak dengan iming-imingnya berupa benda dan sebagainya itu Pak. Jadi kita hanya memberikan cara verbal saja. Kemudian nantinya itu ditunjukkan gambaran kalau kamu seperti ini, kalau kamu seperti ini terus, kamu bakalan nantinya seperti ini. Meskipun mungkin kan masih gampang ya, masa depan itu masih gampang, tapi setidaknya itu kamu nanti punya pandangan hidup, punya ini, jadi kamu itu lulus. Tapi kalau konsekuensi, ini ada kemarin itu di SMA itu konsekuensi logis. Jadi konsekuensi logis itu misalnya anak yang terlambat tadi masuk kelas. Nah anak itu terlambatnya di detik berapa? Anak itu tidak mengikuti pembelajaran sampai di mana? Nah itu
kita tidak boleh menghukum memang, tapi kita menanyakan, mengkonfirmasi kenapa kok dia terlambat. Kemudian setelah itu ditanya, kamu terlambatnya tadi kira-kira sudah menghilangkan bagian apa saja yang kebiasaan di kelas, misalnya entah doa atau temannya sudah sampai di tahap mengerjakan tugas sampai sini, dia belum, kan otomatis karena dia terlambat. Nah, konsekuensi logisnya ini adalah dia harus tetap melakukan keterlambatan ini tapi nanti di jam lain. Jadi seperti kita di si Agus, kita diberi konsekuensi terlambat 5 menit. Maka sekarang itu kan jam 5 menit. Pulangnya. Kemudian pulangnya diterlambatkan 5 menit. Seperti itu. Jadi konsekuensi logis itu adalah konsekuensi yang harus dilakukan sesuai dengan kesalahanmu. Jadi tidak melenceng gitu loh, Pak. Tidak melenceng jauh. Kalau kamu nggak mengerjakan PR, ya sudah. PR-mu nanti kamu kerjakan. Jadi nggak ada. Jadi seperti itu yang kemarin ya kan, mungkin itu perbaikan dari ini ya. Karena ini kalau ini terlalu abstrak menurut saya kan juga pernah pendidikan ini gitu. Jadi kalau memang dilaksanakan, kalau memang bukan sekolah besar, sekolah yang seperti ini sulit. Karena kan ketahuan dengan cara pemahaman. Silakan Bapak Ibu istirahat. Nah, ini menanggapi terkait penerapan segitiga restitusi, yang mana bila kita kaitkan dengan hukum Islam ya Pak Ali ya, ya ajaran Islam. Memang betul apa yang dikatakan Pak Ali. Seorang sahabat Nabi saja itu berharap masuk surga. Dan bahkan ada yang dites oleh Rasul, Sayyidina Ali itu disuruh sholat sak kusuk-kusuke dengan imbalan akan diberi sorbannya. Memang sholatnya kusuk, tapi karena ada rasa pengen mendapatkan surban Nabi, maka ini dikatakan oleh Nabi masih berharap akan imbalan atau penghargaan. Betul Pak Ali, ngoten nggih? Ya. Terus kemudian di dalam ajaran Islam memang boleh menghukum, betul itu boleh menghukum. Ketika anak sudah akil balik, beliau tidak sholat, orang tua ini wajib menghukum. Dalam artian menghukumnya dalam batas taraf normal. Boleh memukul, boleh, asal tidak menyakiti. Bahkan seorang suami pun boleh memukul istrinya di dalam ajarannya, asal tidak berbekas. Betul Pak Ali ya? Kebiasaan bekas ya. Asal tidak berbekas, nggih betul Pak Ali ya? Lah, sebentar. Makanya kalau di sini kita bicara konteksnya ajaran Islam, memang menghukum diperbolehkan. Tetapi di dalam materi segitiga restitusi ini kan menghukum tidak diperbolehkan. Sebetulnya untuk segitiga restitusi ini lebih memihaknya kalau kita mengajarkannya pada filosofi Ki Hajar Dewantara Pak Ali, yaitu memanusiakan manusia merdeka. Inti dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan memanusiakan manusia untuk merdeka, bebas dari apapun. Mereka berhak untuk menentukan pilihan, berhak untuk bergerak. Nah, makanya implementasi kenapa nih materi ini kita masukkan, sebetulnya lebih mengarahnya itu untuk memanusiakan manusia. Kalau memang tidak boleh, bisa untuk tidak kita hukum, kenapa tidak? Walaupun sebetulnya hukuman yang sifatnya itu mendidik, itu juga tidak salah menurut saya. Menurut saya ini dalam taraf tanda kutip mohon maaf masih taraf memanusiakan manusia. Contoh, umpama kok kita pelanggaran dengan siswa, konsekuensi siswa tahu, tapi tetap selalu terulang. Makanya kalau semisal ada orang melanggar tidak sadar, bohong itu namanya. Orang melanggar itu sadar kok. Orang mencuri terus niat, sudah sadar, dia mencuri itu sadar niat.
Ya makanya kita kalau dewasa Kak, ini kan anak kecil yang masih bukan anak sih, anak itu kan soalnya usia kemarin itu usia 0 sampai 18 tahun, jadi di bawah 18 tahun itu masih dianggap anak, tapi kan memang tahapannya mereka itu sudah remaja. Betul. Jadi ya pasti mencari jati diri, kalau kita nggak ngarahkan susah. Iya, makanya kalau tadi kan dikaitkan dengan topiknya Pak Ali, kalau dalam agama Islam itu diperbolehkan. Nah sementara ini materi ini berasal dari mana Pak? Tadi dari luar Pak Ali ya, yang tidak membolehkan menghukum. Nah ini bagaimana kan ngoten pertanyaan Pak Ali tadi nggih Pak Ali. Sebagian seperti itu kan? Nabi tidak pernah menghukum. Betul. Disuruh tak mau harus sakit. Anak dimain. Gitu. Kata saya. Sebenarnya tadi meskipun saya tidak melakukan apa yang diperintahkan, saya tidak pernah menganak, tapi ya maka dengan kita dulu kok Nabi kok mengatakan ngomong biasa aja saya kali jumpa anak mungkin sejajarnya hidup di skala saya cuma ini nah gua dalam ngomong kok saya ngomong dia Nabi Muhammad ya ahli itu ya alasan kalau saya hukum nah Nabi sendiri itu dalam teorinya boleh menghukum, tapi dalam prakteknya sering menghindari menghukum. Ada orang ngaku, saya sudah berzina dengan Nabi. Ajam saya, kami 3 kali. Dia hamil, terus saya akhirnya tidak punya suami. Tidak, nanti saja. Kalau kamu sudah mereka. Mereka ya ini bisa jadi memang kalau sudah tinggalkan itu tidak akan menghukum karena itu ada umur dia berbuat jelek itu ada umur tapi karena kita orang biasa bukan saya maka saya jadi pasar kalau saat tadi tak menyesuaikan bukan hukuman hilangkan sama sekali tapi Iya, menyesuaikan. ini gampang memberikan apa yang perintah ini saja itu bisa ada betul menyesuaikan Kondisional. Yang paling masuk akal sih menurut saya kemarin Pak SFA, konsekuensi logis itu. Jadi konsekuensinya itu disesuaikan dengan kesalahannya. Jadi nggak melenceng jauh gitu. Aduh keliru. dan itu tidak bisa disamakan kadang satu dan kadang tiga konsekuensi logisnya Beda. setiap sekolah ya Setiap anak beda Pak. kalau sama Kesalahannya. masuk Jadi jangan anak nggak kejar PR sampai nyuruh dengan kamar mandi kan ya jauh. Sebenarnya harus setara. Aduh keliru. Marina jawab Pak. Sudah dijelaskan. Kita hari ini tentang segitiga restitusi itu tadi. Tadi ditambahkan oleh Yulis bahwa pada saat kita memberikan bukan hukuman, tadi konsekuensi logis. Jadi sesuai dengan apa yang mereka lakukan atau mereka langgar. Jadi tidak bertentangan jauh. Sehingga di sini masuk menanyakan keyakinan. Contohnya tadi dia datang terlambat, dia tidak mengikuti pelajaran dari bagian mana. Nah, pada saat itu kita bukan memberikan hukuman, terus bagaimana seharusnya kamu, apa yang kamu inginkan supaya kamu mengejar ketinggalan tadi, otomatis itu tadi secara tidak langsung harapan apa yang dia lontarkan dengan bimbingan kita otomatis ya Pak ya. Kadang ada anak yang masih loadingnya lama. Nah, itu kita ini harus membimbing, mendampingi. Gini loh, seperti ini. Dengan memberikan tambahan etap bukan dengan
bawa bendera zamannya saya SD Pak Sutris. Nah seperti itu. Oke, alhamdulillah ada zamannya. Nah sekarang kita sudah masuk ke kurikulum merdeka, anak-anak merdeka, gurunya juga merdeka. Gimana Pak? Apa? Anak itu? Sekolah ramah anak. Senang. Guru ya, tepuk tangan untuk kita semua. Saya akhiri. Apa Ibu? Oh ya. Hah? Tepuk anak. Hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini ditutup dengan diskusi yang sangat luar biasa dari teman-teman yang hebat dan luar biasa. Saya Marina Putriani, mohon maaf apabila ada kata atau ucap saya yang tidak sesuai. Saya akhiri dan sekali lagi saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya sebagai rekan dari Ibu Marina mengucapkan terima kasih banyak atas materi atau ilmunya yang sudah ditularkan kepada rekan-rekan guru semuanya. Saya sebagai guru kelas 1 akan berusaha bagaimana melaksanakan atau menerapkan materi tersebut pada para siswa kami. Dan kami juga berpikir apakah saya ini nanti bisa melaksanakan atau menerapkan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Marina agar anak-anak kita, peserta didik kita memiliki perilaku yang berbudaya positif. Terima kasih.